Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Shalom. Ya puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita mau memuji Tuhan, kita mau agungan Tuhan kita dengan penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini kita juga mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Karena bukan Tuhan kita tidak akan mampu berjalan sendiri. Saya akan bacakan beberapa pengumuman buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk ibadah untuk minggu depan yang masih dilaksanakan secara online dan masih menunggu arahan dari pemerintah dan sinode di KPI. Apakah kita bisa kembali beribadah di ruangan gereja kita atau masih kita secara online. Yang kedua, untuk jadwal pelayanan minggu depan tanggal 7 Juni 2020, liturgis diakenahan, musik Ibu Meliawati, firman Tuhan Pendeta Yosua. Yang ketiga, untuk ibadah persekutuan doa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, liturgis diakenahan, musik Ibu Meli, firman Tuhan Pendeta Yosua. Sampai di sini pengumuman gerejanya. Ya, selamat pagi jemaat kasih Tuhan, Shalom. Apa kabar kita semua? Ya, memasuki penghujung di bulan Mei, saya bersyukur, saya percaya bahwa Tuhan tetap menyertai setiap kita. Tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada kita, marilah kita siapkan hati kita, fokuskan hati kita. Setiap kali kita memasuki waktu ibadah, siapkan waktu yang terbaik, pakaian kita yang terbaik, bahkan juga sikap duduk kita yang baik. Siapkan Alkitab di rumah kita masing-masing, dan biarlah kita fokus untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita bersatu dulu sejenak. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara ciptaannya dari permulaan sampai seterusnya. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Ya puji Tuhan, pada pagi hari ini setiap kita masih bisa ibadah walaupun secara online. Kita tetap bisa memuji Tuhan bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama, kita mau angkat pujian, kita katakan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan.
Kita akan bersama-sama kita mau ikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan, kita katakan Yesus kekuatan di hidupku.
Bapak Ibu Saudara. Kita baca tanggapan. Nomor 12, penyandaran Allah. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menebus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah memelihara kami dari beratnya, perbaikilah kata-katanya, sebab bumi telah goyah. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berbuku? Siapa yang menuntun aku ke Edom? Kita baca bersama-sama. Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju di Allah bersama-sama bala tentara kami. Sampai di sini baca tanggapannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yosua, kembali ke ngajar Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian, kita katakan, di tangan-Mu. Mari kita kasih Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih di penghujung bulan Mei. Tuhan, kami masih bisa beribadah bersama-sama. Walaupun Tuhan, kami masih harus beribadah di rumah kami. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa kehadiran Tuhan itu tetap nyata dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, berkatilah kami saat ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, saya mengajak kepada jemaat sekalian pada pagi hari ini untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema yaitu adalah Roh Kudus Sang Penolong. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang 19 sampai dengan yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Jemaat kasih Tuhan, hal yang paling dihindari oleh kebanyakan orang itu adalah menjadi saksi daripada sebuah peristiwa. Yaitu ada hal yang paling dihindari. Kecelakaankah, penemuan bayi yang dibuang, ya, ataukah saksi tentang sebuah peristiwa atau sebuah kondisi, ya, atau apapun yang berkaitan dengan aparat keamanan, itu sebisa mungkin dihindari oleh orang banyak. Ya, orang yang pernah mengalami tentu akan memahami bahwa tidak mudahnya menjawab sejumlah pertanyaan, bolak-balik ditanya terus, bolak-balik ditanya terus, bisa berjam-jam waktunya. Ya, sampai ya ada seorang rekan, ya, dia harus pulang jam 12 malam dari kantor polisi hanya menjadi saksi daripada sebuah penemuan seorang bayi di wilayah Jawa Timur. Ya, pada saat itu dia katakan, "Saya nyerah deh menjadi saksi." Bolak-balik ditanya, belum lagi ditekan, belum lagi dengan pandangan curiga, belum lagi orang-orang itu seperti ingin menekan, ingin mengkonfirmasi itu benar atau salah. Coba kasih Tuhan, ya, banyak orang enggak untuk menjadi saksi daripada sebuah peristiwa karena merepotkan dan harus menyiapkan jawaban yang cukup banyak, harus jeli, harus dengan pikiran yang jernih untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Meskipun ya itu bukan kesalahan yang dilakukan, hanya menjadi seorang saksi. Ternyata menjadi seorang saksi tidak hanya perlu keberanian, tapi juga pengorbanan waktu, pikiran, tenaga yang harus dicurahkan ketika menjadi seorang saksi. Jemaat kasih Tuhan, para murid Yesus pun nyatanya tidak seberani yang dipikirkan oleh banyak orang. Mereka sama seperti kita. Mereka merasakan takut, kecewa, mereka merasakan marah, bahkan juga menutup rapat-rapat pintu pengharapan. Ya, karena mereka bersembunyi dari kerumunan orang Yahudi. Jemaat kasih Tuhan, itu sudah masuk akal. Karena mereka selalu bersama dengan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus dihukum. Pemikiran orang lain adalah orang yang bersama dengan Yesus dalam jangka waktu tertentu pasti adalah pendukungnya. Dan mereka katakan mereka tidak nyaman, mereka membatasi diri mereka dari lingkup sosial karena mereka tidak ingin dikait-kaitkan dengan Yesus. Padahal sebelumnya mereka menyatakan, "Tuhan, kami siap mati bersama dengan Engkau. Tuhan, kami siap melayani Engkau dimanapun Engkau berada. Tuhan, kami siap melakukan apapun yang Kau perintahkan." Tapi ketika kondisi dan keadaan tidak menguntungkan buat mereka, mereka menjaga diri mereka rapat-rapat. Jangan untuk bersaksi untuk Tuhan. Memperlihatkan diri saja mereka pun tidak berani. Ya, Injil Yohanes menyebutkan mereka ini takut kepada orang Yahudi dan hal kepemimpinan orang-orang Yahudi. Kalau kita perhatikan di pasal yang ke-20 ayat yang ke-8, ya, dikatakan, "Masuklah murid-murid yang lain lebih dahulu sampai ke kubur itu dan mereka melihatnya lalu percaya." Ya, para murid diberitahu, para perempuan pertama yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus, tentu itu terasa aneh. Ya, karena begitu melihat kubur kosong dan kain sudah terlipat dengan baik, mereka percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi mengapa sesaat kemudian mereka mengunci diri mereka rapat-rapat bersama dengan murid-murid yang lain? Ragu-ragu, bercampur takut
kehilangan kepercayaan, bahkan juga harapan. Dalam satu sisi mereka bahagia, mereka senang, Yesus sudah bangkit. Tapi di dalam akal pikiran mereka secara manusia, mereka akan merasakan ini akan ada masalah baru. Karena mereka pasti akan dikait-kaitkan dengan hilangnya mayat Yesus, yang pasti mereka yang akan tertuduh. Terima kasih Tuhan, para murid ini masih manusia biasa seperti kita. Kadang-kadang mereka lemah, mereka butuh penguatan, dan Tuhan Yesus merasa perlu untuk menguatkan mereka. Karena itu dikatakan di ayat yang ke-21, kata Yesus sekali lagi kepada mereka, di ayat yang ke-20, firman Tuhan ya berkata bahwa Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus perlu memberikan penguatan kepada mereka. Segera setelah mereka mendengarkan kata damai sejahtera bagi kamu, tumbuh kekuatan bahkan sukacita dalam diri murid-murid. Tambah lagi mereka mendapatkan kesempatan untuk mengkonfirmasi secara langsung bahwa Yesus itu sudah bangkit. Mereka menyentuh bekas luka di tangannya dan di lambungnya. Terima kasih Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus itu mengalahkan dimensi ruang dan waktu. Ya, pintu terkunci, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus menunjukkan bekas luka di tangan mereka dan di tangannya dan di lambungnya, dan memberikan sebuah peneguhan lagi kepada mereka, memberikan Roh Kudus kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus itu menjadi sempurna ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Roh Kudus atau Parakletos dikatakan adalah penghibur, yang sosok pengganti, sosok yang hadir, ya seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, hadir untuk menghibur, menguatkan kehidupan murid-murid setelah Yesus tinggalkan mereka. Pentakosta dirayakan untuk menghayati pembebasan bangsa Israel dari Mesir, serta datangnya 10 perintah Tuhan melalui Musa. Ya, karena itu hari Pentakosta itu diperingati sebagai hari penguatan dan keberanian para murid untuk bersaksi atas semua kebenaran yang mereka terima. Kebenaran bahwa Yesus yang disalib itu sudah bangkit, itu memberikan pengharapan, sukacita, dan keselamatan yang berupa sebuah pengampunan yang harus didengar oleh orang banyak, dan itu menjadi panggilan untuk mereka. Terima kasih Tuhan, pencurahan Roh Kudus digambarkan dikatakan sebagai lidah api yang menyentuh para murid dan memberikan kemampuan kepada mereka untuk berbahasa. Firman Tuhan berkata mereka berbahasa bermacam-macam. Itu dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Menunjukkan adanya sesuatu yang berubah dari takut menjadi berani, dari yang diam menjadi berbicara, dari yang tidak berani bersaksi menjadi memberikan pengajaran, bahwa semuanya itu terjadi karena satu sosok, yaitu Tuhan Yesus yang bangkit itu, yang sudah memberikan Roh Kudusnya menjadi penghibur untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, Pentakosta membawa banyak dampak perubahan dalam sejarah kekristenan. Nah, kalau kita memperhatikan dalam sejarah gereja, bahwa melalui Pentakosta Injil tersebar ke seluruh bumi. Gereja pun tersebar dan dikenal oleh orang lain yang belum pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung. Mereka memahami, mengenal Yesus itu melalui murid-murid yang tersebar sampai ke ujung dunia. Terima kasih Tuhan, begitu banyaknya karya Roh Kudus di dunia ini. Kita patut memahami bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, adanya gereja Tuhan sampai hari ini, itu karena Roh Kudus menjadi penghibur dan pelindung buat kita. Satu perkataan Tuhan yang diberikan kepada kita bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Itu terbukti karena Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya untuk saudara dan saya. Tidak perlu lagi kita gentar, tidak perlu lagi kita khawatir. Roh Kudus, Sang Parakletos itu, Sang Penghibur itu, Dia akan datang. Dia sudah datang dan Dia sudah ada di tengah-tengah kita
memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Karena itu jemaat kasih Tuhan, marilah kita bersyukur dan kita mengenang Pentakosta ini. Ya, setiap orang yang merayakannya akan beroleh semangat keberanian, keteguhan, kesetiaan, dan perubahan hidup. Karena Roh Kudus sudah mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh memerlukan Roh Kudus untuk kehidupan kami, untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan kami. Roh Kudus yang sudah mengubahkan dan memperbaharui kehidupan murid-murid, menjadi penolong yang sejati, menjadi penolong yang sudah mengubahkan dan memperbaharui murid-murid, menjadi pribadi yang baru, pribadi yang militan, pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang sangat-sangat mengasihi Engkau. Kami rindu hal ini pun Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Kami rindu Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kami, sehingga Tuhan hidup kami menjadi hidup yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Mengaturkan firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita akan sekali firman Tuhan dengan pujian Roh Allah yang hidup. Sebab apa yang terjadi atas bangsa dan negara kami itu pun pasti berdampak juga buat kami. Karena Bapak, kami bersama-sama dengan umat-Mu di seluruh negeri. Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Sekalipun orang-orang berkata Indonesia terserah, tapi kami tahu Tuhan, Indonesia ada dalam rancangan Tuhan. Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Dan kami serahkan sampai ke dalam tangan-Mu. Teruslah Tuhan memberkati bangsa kami. Teruslah Tuhan sertai bangsa kami, jangan tinggalkan bangsa kami. Kami tahu Tuhan, selagi masih ada anak-anak Tuhan yang berdoa, bangsa ini tetap ada pengharapan. Bangsa ini tetap ada dalam kasih Tuhan yang besar. Maka Bapak berdoa terus menyerahkan untuk penghentian wabah COVID-19. Kami serahkan terus ke dalam tangan Tuhan. Tidak henti-hentinya kami berdoa, menyerahkan untuk para dokter, para perawat, tenaga medis Tuhan
yang terus Tuhan berjuang untuk menghentikan penyebaran wabah ini. Kami berdoa biar Tuhan tolong mereka sertai mereka. Berkati juga seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Ingatkan kepada setiap kami, getarkan hati kami, ingatkan kepada kami lewat setiap berita yang sudah ditayangkan, lewat setiap update informasi yang sudah diberikan tentang pertambahan korban. Tuhan Yesus ingatkan kepada kami, jangan kami mencobai, jangan kami bermain-main dengan ego kami, dengan kemauan kami. Tuhan tolong kami. Karena dengan berdiam diri di rumah, dengan menghentikan gerak langkah kami untuk berkerumun, Tuhan kami tahu kami sedang ambil bagian untuk menghentikan penyebaran wabah ini. Tolonglah Tuhan, berikan belas kasihan atas bangsa kami. Terus berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu di rumah yang saat ini mungkin sedang bergumul. Saat ini Tuhan sedang seorang diri, sedang di dalam kelemahan, sedang dalam pertanyaan akan kehidupan. Kami berdoa biar Engkau jamah mereka, berikan kekuatan penghiburan kepada Tuhan. Supaya di tengah-tengah banyak pergumulan dan tantangan mereka hadapi, mereka diingatkan ada kasih setia dan pertolongan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kemurahan dan segala kebaikan kepada Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saya mengundang kepada jemaat sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini menaikkan pujian doksologi. Dan saat ini kita diutus untuk melakukan firman Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman, kekuatan penghiburan persekutuan daripada Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya. Amin. Marilah jemaat kita terus dukung dalam doa agar dalam waktu dekat kita sudah bisa kembali lagi beribadah bersama-sama di gedung gereja. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, jemaat dapat mentransferkannya di rekening yang sudah tercantum di dalam layar handphone atau televisi daripada jemaat sekalian, ataupun bagi jemaat yang kesulitan untuk mentransferkannya dapat kumpulkan di rumah, masukkan di amplop. Nanti ketika ibadah bersama-sama di gereja dapat kita bawa dan kita masukkan di dalam kantong persembahan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.